Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Izzazur Ridwan, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas materi pembelajaran usul fiqh dengan dosen pengampu Bapak Arianto yang akan menjelaskan mengenai sumber hukum yang tidak disepakati. Pembahasan. Latar belakang masalah hukum sering disebut juga sebagai produk yang lahir dari dinamika kehidupan manusia, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Oleh karena itu, sektor manusia harus selalu mengikuti irama perkembangan masyarakat. Artinya, dalam masyarakat yang maju dan modern harus memiliki hukum yang maju dan modern pula. Dalam hukum Islam terdapat dua ketentuan hukum atau dalil, yaitu sumber hukum yang disepakati dan sumber hukum yang tidak disepakati. Sumber hukum yang disepakati ada sepakati ulama tersebut, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan sumber hukum yang tidak sepakati itu ada 6, yaitu ihtisan, istishab, maslahah ar-musalah, syar'u man qoblana, qaul dan qaul sahabi. Penjelasan mengenai sumber hukum yang tidak disepakati. Yang pertama adalah ihtisan. Ihtisan berasal dari kata hasan yang artinya baik. Jadi ihtisan adalah sesuatu yang dianggap baik menurut akal. Menurut para ulama fuqaha, ihtisan secara etimologi adalah berbuat sesuatu yang lebih baik dan mengikuti sesuatu yang lebih baik. Menurut bahasa, ihtisan itu adalah mengembalikan sesuatu kepada yang baik. Menurut istilah usul, yaitu memperbandingkan. Dilakukan oleh mujtahid dari qiyas jalil atau jelas kepada qiyas kafi atau tersembunyi, atau dari hukum kulli kepada hukum istisna. Macam-macam ihtisan. Ihtisan terbagi menjadi beberapa macam, yakni menurut ulama Hanifiyah terdapat 3 macam, yakni berpindah dari qiyas zahir ke qiyas kafi yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Yang kedua, beralih pada tuntunan nas yang umum kepada hukum yang bersifat khusus. Yang ketiga, berpindah dari hukum kuli kepada hukum pengecualian. Yang kedua, maslahah mursalah. Maslahah mursalah terdiri dari 2 kata, yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahah berarti manfaat. Secara umum, maslahah memiliki arti segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi manusia dan menjauhkannya dari segala kemudaratan. Sedangkan mursalah secara bahasa berarti terlepas atau bebas. Macam-macam maslahah mursalah. Dalam usul fiqh, maslahat dibagi menjadi 3 macam, yaitu maslahat daruriyah, yang artinya kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Maksudnya, jika kemaslahatan tersebut ditinggalkan, maka akan menimbulkan kerusakan. Yang kedua, maslahah hajiyah, yaitu semua bentuk kemaslahatan perbuatan yang tidak berada pada tingkat daruriyah. Yang ketiga, maslahah tahnisiyah, maslahah untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia namun tidak sampai pada tingkat daruri maupun tingkat haji, dan tetapi kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam memberi keindahan dan kesempurnaan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, urf, artinya adat kebiasaan. Kata urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang secara baik dan diterima akal sehat. Secara terminologi menurut Abdul Karim Zaidan, yaitu sesuatu yang tidak asing lagi bagi manusia masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan mereka
baik berupa perbuatan maupun perkataan. Macam-macam uruf. Adapun pembagian uruf dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, uruf yang fasid atau yang rusak atau jelek, yang tidak bisa diterima, yaitu uruf yang bertentangan dengan nas qat'i. Yang kedua, uruf yang sahih, artinya baik dan benar, sesuatu kebiasaan baik yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang keempat yaitu syar'u man qablana. Secara etimologi syar'u man qablana adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT bagi umat-umat sebelum kita. Secara istilah ialah syariat yang diturunkan Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran agama sebelum datangnya ajaran agama Islam melalui perantara Nabi Muhammad SAW, seperti ajaran Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan lain-lain. Pendapat lama tentang syar'u man qablana. Jumhur ulama Hanafiyah sebagai ulama Makiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa syar'u man qablana disyaratkan juga pada kita dan kita berkewajiban mengikuti dan menerapkannya selama hukum tersebut telah diceritakan pada kita serta tidak terdapat hukum yang menasyaknya. Selanjutnya adalah ihtisab. Secara lugawi, ihtisab itu artinya adalah selalu menemani atau selalu menyertai. Sedangkan secara istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Di antaranya menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, istishab adalah pengukuhan atau penetapan apa yang pernah ditetapkan dan meniadakan apa yang sebelumnya tiada. Macam-macam ihtisab. Dari beberapa referensi para ulama usul fiqh mengklarifikasikan istishab dalam 4 macam, yakni ihtisab al-bara'atul asliyah atau kebebasan asli. Yang kedua, istishab yang keberadaannya diakui oleh syara' dan akal. Yang ketiga, istishab hukmi atau istishab hukum. Yang keempat, istishab al-wasfi. Yang terakhir adalah qaul sahabi. Secara bahasa, qaul sahabi artinya perkataan, ucapan atau sabda. Sedangkan sahabi diartikan sahabat Nabi, yaitu orang mukmin yang pernah bertemu langsung dengan Nabi serta bergaul dengan beliau. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, hukum merupakan sebuah bentuk dari hasil dinamika kehidupan manusia. Sebagai seorang muslim, dalam melakukan sesuatu sudah seharusnya bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Namun seiring berjalannya dengan zaman, pasti muncul beberapa permasalahan dalam kehidupan manusia, di mana beberapa dari permasalahan tersebut tidak disebutkan dan dijelaskan hukumnya secara eksplisit dalam Al-Quran. Sebelumnya yang kita ketahui bahwa kita dalam menetapkan sebuah hukum harus bersumber dari Al-Quran dan hadis, tanpa bila disadari terdapat beberapa sumber lainnya yang bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam menentukan hidup. Sekian dan terima kasih.